Salve teman-teman katekese santai semuanya. Selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang, tapi tetap mendalam. Pernah nggak sih kamu bertanya, kalau dua orang sudah saling cinta, sudah direstui keluarga, dan sah secara negara, kenapa gereja Katolik masih punya banyak aturan soal pernikahan? Ada penyelidikan kanonik, kursus perkawinan, janji nikah, aturan beda agama, larangan cerai, bahkan ada pembatalan perkawinan. Apakah gereja sedang mempersulit orang yang mau menikah? Mari kita bahas bersama di Katekese Santai. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Teman-teman, jawabannya bukan begitu. Gereja bukan mau mempersulit cinta. Gereja justru ingin menjaga cinta agar tidak hanya menjadi perasaan sesaat, bukan sekedar acara pesta, dan bukan cuma status di KTP. Dalam iman Katolik, pernikahan adalah sakramen. Artinya, Allah sendiri hadir dan bekerja dalam janji suami istri. Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 mengajarkan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kebersamaan hidup demi kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Bagi orang yang dibaptis, perjanjian ini diangkat Kristus menjadi sakramen. Dasarnya ada dalam kitab suci. Kejadian 2:24 berkata bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Yesus menegaskan dalam Markus 10:9, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, pernikahan Katolik bukan sekedar kontrak. Pernikahan Katolik adalah perjanjian kasih. Fakta pertama yang sering mengejutkan. Dalam gereja Katolik, yang saling memberikan sakramen perkawinan adalah kedua mempelai sendiri. Banyak orang mengira pastor yang menikahkan pasangan. Secara umum boleh saja orang berkata begitu. Tetapi secara teologis, mempelai pria dan wanitalah yang saling memberikan sakramen melalui janji nikah. Pastor atau diakon hadir sebagai saksi resmi gereja. Kitab Hukum Kanonik nomor 1057 menjelaskan bahwa perkawinan terjadi melalui kesepakatan kedua pihak yang bebas dan sah secara hukum. Artinya, janji nikah tidak boleh karena paksaan, tekanan keluarga, rasa malu, atau sekedar karena pesta sudah disiapkan. Ketika mempelai berkata, "Saya menerima engkau menjadi suami saya," atau "Saya menerima engkau menjadi istri saya," itu adalah penyerahan diri yang serius di hadapan Allah. Fakta kedua, pernikahan Katolik bukan kontrak bisnis, melainkan foidus, yaitu perjanjian kasih. Kontrak bisa dibatalkan ketika salah satu pihak tidak menguntungkan. Tetapi pernikahan Katolik meneladani kesetiaan Allah kepada manusia. Karena itu, gereja tidak mengenal perceraian untuk perkawinan sakramental yang sah. Dalam Efesus 5:25, Santo Paulus berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat." Artinya, cinta dalam perkawinan bukan hanya romantis, tetapi juga berkorban, setia, dan bertanggung jawab. Katekismus Gereja Katolik nomor 1640 mengajarkan bahwa ikatan perkawinan yang sah antara dua orang yang dibaptis tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia. Namun, ini bukan berarti gereja menyuruh orang bertahan dalam kekerasan. Kalau ada bahaya serius, gereja tetap memperhatikan keselamatan korban. Tetapi itu berbeda dari memutuskan ikatan sakramen. Fakta ketiga, pernikahan beda agama dalam gereja Katolik membutuhkan perhatian khusus. Kalau seorang Katolik menikah dengan orang Kristen non-Katolik yang sudah dibaptis, itu disebut perkawinan campur dan membutuhkan izin. Kalau menikah dengan orang yang belum dibaptis, itu disebut disparitas kultus dan membutuhkan dispensasi.
Kitab Hukum Kanonik nomor 1086 menjelaskan bahwa pernikahan antara orang Katolik dan orang yang belum dibaptis merupakan halangan jika tidak ada dispensasi. Mengapa? Bukan karena gereja membenci orang non-Katolik, tetapi karena pernikahan menyangkut iman, cara mendidik anak, cara berdoa, dan arah keluarga. Karena itu, pihak Katolik diminta tetap setia pada imannya dan berusaha agar anak-anak dibaptis serta dididik secara Katolik. Fakta keempat, dalam misa pernikahan, komuni kudus tidak otomatis diterima semua orang. Ini sering membuat bingung, terutama dalam keluarga yang agamanya beragam. Dalam iman Katolik, komuni bukan sekedar simbol kebersamaan, melainkan tubuh Kristus sendiri. Karena itu, hanya umat Katolik yang berada dalam keadaan layak yang boleh menerima komuni kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1385 mengingatkan bahwa orang yang sadar berdosa berat harus menerima sakramen tobat terlebih dahulu sebelum menyambut komuni. Santo Paulus juga mengingatkan dalam 1 Korintus 11 ayat 27-29 agar orang tidak menyambut tubuh dan darah Tuhan secara tidak layak. Jadi kalau pihak non-Katolik tidak menerima komuni, itu bukan bentuk penolakan pribadi, tetapi penghormatan terhadap makna Ekaristi. Fakta kelima, penyelidikan kanonik bukan interogasi. Banyak calon pengantin tegang ketika mendengar istilah ini. Padahal tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa calon mempelai benar-benar bebas dan siap menikah menurut ajaran gereja. Kitab Hukum Kanonik nomor 1066 menyatakan bahwa sebelum perkawinan dirayakan, harus dipastikan tidak ada halangan. Pastor akan memastikan apakah calon mempelai cukup umur, bebas dari paksaan, belum terikat perkawinan sebelumnya, dan memahami bahwa perkawinan Katolik itu monogami serta tak terceraikan. Jadi, penyelidikan kanonik bukan penghalang cinta. Justru ini membantu pasangan melihat apakah mereka benar-benar siap membangun keluarga Katolik. Fakta keenam, pembatalan perkawinan bukan perceraian versi Katolik. Ini sering disalahpahami. Perceraian berarti mengakui bahwa perkawinan sah lalu diputuskan. Pembatalan perkawinan berarti gereja menyatakan bahwa sejak awal perkawinan itu tidak sah karena ada syarat penting yang tidak terpenuhi. Misalnya ada paksaan berat, penipuan serius, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan. Kitab Hukum Kanonik nomor 1095 membahas ketidakmampuan tertentu dalam memberikan persetujuan perkawinan. Dan Kanon 1103 menyebut bahwa perkawinan tidak sah jika terjadi karena paksaan atau ketakutan berat. Jadi, tribunal gereja tidak menceraikan pasangan. Tribunal memeriksa apakah sejak awal janji nikah itu benar-benar sah atau tidak. Ini proses serius, bukan jalan pintas untuk menikah lagi. Teman-teman, dari semua ini, kita bisa melihat bahwa pernikahan Katolik sangat suci. Bukan karena gereja suka aturan, tetapi karena gereja ingin menjaga martabat cinta. Pernikahan adalah panggilan untuk saling menguduskan. Suami dan istri dipanggil menjadi tanda kasih Allah di dunia. Katekismus Gereja Katolik nomor 1655 menyebut keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Artinya, rumah bukan hanya tempat makan dan tidur. Rumah menjadi tempat iman diwariskan. Anak-anak belajar berdoa dari orang tuanya. Mereka belajar mengampuni dari cara ayah dan ibu berdamai. Mereka belajar setia dari melihat orang tuanya tetap saling memilih setiap hari. Maka, bagi yang sedang mempersiapkan pernikahan, jangan hanya sibuk memikirkan gedung, baju, undangan, dan foto prewedding. Siapkan juga hati. Tanyakan dengan jujur. Apakah kami siap saling mengampuni? Apakah kami siap setia saat hidup tidak mudah? Apakah kami siap menjadikan Kristus pusat keluarga? Bagi yang sudah menikah, semoga ini menjadi pengingat lembut bahwa janji di altar bukan sekedar kenangan indah, tetapi panggilan yang terus diperbarui setiap hari. Dan bagi teman-teman non-Katolik yang menonton,
Semoga ini membantu memahami bahwa aturan pernikahan Katolik bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga sesuatu yang diyakini suci. Kasih yang setia, terbuka pada kehidupan, dan berakar pada Allah. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar iman bareng di Katekese Santai. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari pernikahan Katolik yang paling sering disalahpahami? Soal tidak boleh cerai, soal beda agama, soal komuni, atau soal pembatalan perkawinan? Bagikan video ini ke teman-teman OMK, pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan, keluarga, komunitas lingkungan, atau siapapun yang ingin memahami iman Katolik dengan lebih jernih. Ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di Katekese Santai berikutnya. Tuhan memberkati. Salve!